Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 8, yaitu materi yang kita akan pelajari masih di dalam materi teorema Pitagoras. Jadi kalau minggu lalu kalian mempelajari tentang pembuktian teorema Pitagoras dan sejarah tentang Pitagoras, maka kali ini kita next ke pembelajaran yang lainnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami triple Pitagoras. Yang kedua, memahami kebalikan teorema Pitagoras. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang keempat, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa. Jadi seperti apa? Next ya. Yang pertama, yaitu triple Pitagoras. Triple Pitagoras ini sangat sering kita jumpai di pembelajaran teorema Pitagoras ini. Namanya triple, berarti tiga. Tiga yang bagaimana? Oke. Untuk triple Pitagoras ini adalah tiga bilangan asli yang memenuhi kesamaan kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus. Jadi masih ingat ya yang dikemukakan Pitagoras, dia mengemukakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Jadi triple Pitagoras ini namanya triple, berarti tiga bilangan asli yang memenuhi kesamaan atau yang memenuhi jika kuadrat panjang sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat pada panjang kedua sisinya. Jadi untuk mengenali triple Pitagoras ini akan membantu kita dalam mengerjakan banyak soal. Bagaimana cara mengetahui apakah tiga bilangan tersebut termasuk triple Pitagoras? Jadi kalian dapat mencari angka tersebut apakah dia termasuk triple Pitagoras atau bukan. Yang pertama yaitu mengkuadratkan ketiga bilangan tersebut. Terus yang kedua, mengecek apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah dua bilangan yang lainnya. Jadi bilangan terbesar ini sama dengan jumlah dua bilangan yang lainnya. Oke, untuk lebih memahaminya kita sajikan dalam tabel. Jadi triple Pitagoras itu ada 4. Yang pertama yaitu tipe 1, 3, 4, 5. Kemudian tipe 2, 5, 12, 13. Tipe 3, 7, 24, 25. Tipe yang keempat, 8, 15, 17. Jadi kelompok tipe yang pertama ini jika dikuadratkan, maka 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 5 dikuadratkan. Itulah yang dinamakan triple Pitagoras. Jadi angka yang paling banyak itu berarti sisi miringnya. Berarti 15, 12, 13. Berarti sisi miringnya adalah 13. 14, 48, 50. Berarti sisi miringnya adalah 50. Seperti itu. Nah, triple Pitagoras ini jadi kuadrat dari dua sisi ini sama dengan kuadrat yang sisi miringnya ini. Kemudian bagaimana supaya kita menentukannya lebih mudah sampai ke bawah lah ini kan tipe yang pertama. Ini yang harus dihafal. Kemudian untuk ke bawahnya berarti tinggal ini dikalikan 2. Untuk ke bawahnya lagi berarti dikalikan 3. Ke bawahnya lagi dikalikan 4. Dan seterusnya. Yang jelas kalian harus memahami yang ini dulu supaya bisa menemukan triple Pitagoras yang lainnya seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya kita next ke contoh soal. Jadi perhatikan kelompok angka di bawah ini dan tentukan manakah yang termasuk triple Pitagoras. Yang pertama yaitu ada 3 angka 4, 5, dan 6. Apakah angka ini termasuk triple Pitagoras? Mari kita buktikan. Jadi jangan lupa selalu dikuadratkan, berarti 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat.
Kemudian karena 6 itu adalah yang terbesar, berarti dia berlaku sebagai sisi miring. Ingat ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Berarti ini sisi miringnya, berarti ini kedua sisi yang lainnya, yaitu kedua sisi yang saling tegak lurus. Kemudian dijumlah 16 ditambah 25, 41, sama dengan 36. Lah ini karena 41 dan 36 tidak sama, berarti ini bukan triple Pitagoras. Karena ini nanti 41 sama dengan 36, berarti kan 41 lebih besar daripada 36. Berarti ini nanti termasuk segitiga apa, itu akan kita pelajari setelah triple Pitagoras. Kemudian untuk contoh yang kedua, 13, 14, 15. Apakah termasuk triple Pitagoras? Oke, kita kuadratkan terlebih dahulu. Kemudian 13 kuadrat adalah 169 ditambah 196 sama dengan 225. Ingat ya, yang terbesar sebagai sisi miring. Berarti dia di sini. Kedua ini adalah jumlah sisi tegaknya. Apakah sama? Ternyata tidak. Kenapa? Karena 169 ditambah 196 adalah 365 sama dengan 225. Berarti 365 ini lebih besar dari 225. Berarti ini bukan termasuk triple Pitagoras. Contoh yang ketiga, 15, 20, 25. Kita kuadratkan sehingga 225 ditambah 400 sama dengan 625. Karena jumlah kedua sisi ini adalah 625 dan sama dengan sisi miringnya, maka dinamakan triple Pitagoras ya. Jadi pembuktiannya seperti ini. Karena ini tidak sama berarti bukan, tidak sama bukan. Jika jumlahnya sama dengan sisi miringnya, maka ini dinamakan triple Pitagoras. Oke, contoh satu lagi. Di sini ada akar 3, 4 dengan akar 5. Maka kita kuadratkan, berarti menjadi 3, 16, dan 5. Karena sisi miring itu adalah yang paling banyak angkanya, maka 3 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi kedua sisi yang tegak lurus adalah 3 ditambah 5 sama dengan 16. Apakah sama? Karena 8 kurang dari 16, berarti ini juga bukan termasuk triple Pitagoras seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita next ke selanjutnya, yaitu kebalikan teorema Pitagoras. Jadi, kebalikan teorema Pitagoras itu teorema Pitagoras selalu sisi miring. Yang di depan siku-siku adalah sisi miringnya. Kedua sisi ini adalah tegak lurus. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Siku-siku di A dan A sebagai sisi miring. Ingat ya rumusnya, jika dibalik-balik, jika memang di sini A berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Tetapi jika ada segitiga seperti ini, ingat di depan siku-siku berarti dia adalah sisi miringnya. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Di mana siku-siku di B dan B sebagai sisi miringnya. Jika segitiganya seperti ini, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana siku-siku di C dan C sebagai sisi miringnya. Seperti ini. Dari teori kebalikan teorema Pitagoras ini, maka kita dapat menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Jadi ada 3, yaitu ingat ya, dengan C sebagai sisi miring. Yang pertama adalah segitiga lancip. Kenapa dinamakan segitiga lancip? Apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, C sebagai sisi miring. Nah, tadi ketika kita menentukan
triple Pitagoras, kan sisi miringnya ada yang kurang dari jumlah kuadrat kedua sisinya. Nah, inilah yang dinamakan segitiga lancip. Kemudian, untuk segitiga siku-siku sendiri, apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini seperti teorema Pitagoras. Jadi, triple Pitagoras. Jadi, C kuadrat yaitu sisi miringnya jika dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Yang ketiga, segitiga tumpul, di mana C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi miringnya lebih besar dari jumlah kedua sisinya. Nah, ini yang dinamakan triple Pitagoras tadi. Oke. Dari contoh tadi kan ada yang sisi miringnya kurang dari jumlah kedua sisinya, berarti dia segitiga lancip. Tapi kalau sisi miringnya lebih besar dari jumlah kedua sisinya, berarti dia segitiga tumpul seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya, mari simak contoh soal berikut. Selidiki jenis segitiga berikut dengan menggunakan konsep kebalikan teorema Pitagoras. Yang pertama yaitu 5, 8, 10. Yang kedua 9, 12, 13. Yang ketiga 7, 24, 25. Mari kita buktikan satu-satu. Oke, ingat ya rumusnya. C sebagai sisi miring berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga karena angka di sini yang paling besar adalah 10, berarti 10 adalah sisi miringnya. Berarti 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga 100 ditambah 25 ditambah 64. 100 sama dengan 89. Karena 100 ini lebih besar dari 89, berarti kan sisi miringnya lebih besar dari jumlah kedua sisinya, maka ini dinamakan segitiga tumpul. Kemudian untuk yang kedua, kita turunkan rumusnya sehingga ingat, yang terbesar adalah sisi miringnya, berarti 13 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga 169 sama dengan 81 ditambah 144. 169 sama dengan 225. Karena 169 lebih kecil dari 225, maka ini dinamakan segitiga lancip. Karena sisi miringnya lebih kecil dari jumlah kedua sisinya. Untuk yang ketiga yaitu 7, 24, 25, berarti 25 sebagai sisi miringnya sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, sehingga 625 ditambah 625 sama dengan 49 ditambah 576. 625 sama dengan 625. Karena sisi miringnya sama dengan jumlah kedua sisinya, maka ini dinamakan segitiga siku-siku atau triple Pitagoras. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Untuk latihan soalnya, tentukan jenis segitiga dari ketiga bilangan berikut. Yang pertama 9, 11, 13. Yang kedua 8, 12, 16. Yang ketiga 26, 10, 24. Yang keempat 12, 16, 20. Silahkan dikerjakan, kemudian dituliskan di buku tulis bagaimana cara kalian mengerjakan. Untuk di kolom komentar silahkan kalian menjawab 1 termasuk segitiga apa, 2 termasuk segitiga apa, 3 termasuk segitiga apa, dan 4 termasuk segitiga apa. Untuk yang di buku tulis itu lengkap dengan caranya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan sisi segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa yang bagaimana? Next, untuk lebih memahaminya. Jadi jenis-jenis segitiga istimewa itu ada 2. Yaitu yang pertama
segitiga siku-siku di mana sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku dengan sudutnya 45 derajat dan 45 derajat. Kenapa demikian? Karena ingat jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180. Jadi ketika di sini 90, di sini 30, maka 90 ditambah 30 adalah 120, berarti di sini 60, berarti tepat ini adalah 180. Kemudian yang di sini ini adalah 90. Di sini 45, berarti di sini juga 45. Jika dijumlahkan dia tepat 180 derajat. Nah, untuk perbandingannya, jika segitiga tersebut yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat dan 90 derajat, maka perbandingannya adalah 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Kemudian untuk yang 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat itu perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Jadi untuk segitiga istimewa ini ada satu lagi, tapi untuk yang di SMP hanya 2 segitiga istimewa ini yang akan kita pelajari. Yang satu nanti akan dipelajari ketika di jenjang SMA, seperti itu. Jadi ketika sudut 90 dan 30, maka dia menggunakan perbandingan yang ini. Itu pasti. Kemudian untuk yang 90 dan 45 derajat maka perbandingannya menggunakan ini. Oke. Untuk lebih memahaminya, mari langsung ke contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama adalah segitiga ABC, siku-siku di A dan panjang BC, berarti yang di sini ya. Berarti ini termasuk sisi miring. Kenapa? Di depan siku-siku itu adalah sisi miringnya. Oke, ini adalah 20 cm. Hitunglah panjang AB. Berarti bagaimana? Ingat, kalau segitiganya adalah 90 dan 30, berarti yang di sini adalah 60. Berarti dia menggunakan perbandingan yang ini. 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Kemudian untuk menyelesaikannya bagaimana? Karena yang ditanyakan adalah AB, berarti AB per BC. Kenapa per BC? Karena yang diketahui hanyalah BC atau sisi miringnya. Maka AB dibanding BC. Sama dengan, AB ini letaknya kan di sini. Nah, di depan sudut 30, berarti di sini itu adalah 1. Berarti AB adalah 1. Kemudian untuk BC adalah di sini. Karena BC ini di depannya adalah sudut 90, berarti dia 2, seperti itu memasukkannya. Jadi 90 ini gandengannya itu 2, 60 ini itu akar 3, yang 30 itu 1. Seperti itu. Sehingga bisa diturunkan AB, karena AB yang ditanya berarti tetap AB dibanding 20, karena apa? BC adalah 20 sama dengan 1/2. Dari sini baru bisa dikalikan silang, berarti 2 dikali AB sama dengan 20 dikali 1. AB sama dengan 20 dibagi 2. Kenapa? Karena awalnya perkalian, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian, sehingga AB sama dengan 10. Seperti itu. Oke, untuk contoh yang selanjutnya. Nah, di sini adalah sudutnya 90, 45 dan 45. Maka menggunakan perbandingan yang 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Jadi perbandingan ini harus diingat ketika menghitung di segitiga istimewa. Seperti itu. 45 itu 1, 45 1, 90 akar 2. Karena yang diketahui adalah AC, maka panjang AB bagaimana? Oke, berarti AB per AC. Karena AB berarti di sini dia di depannya sudut 45, berarti dia 1. AC adalah sisi miringnya di depan sudut 90. 90 itu berapa? Akar 2, tinggal dimasukkan. Sehingga AB dibanding 20. Kenapa? Karena AC adalah 20.
sama dengan 1 dibanding akar 2. Dikalikan silang berarti akar 2 dikali AB sama dengan 20 dikali 1. Sehingga AB sama dengan akar 2 pindah ruas ya, jadi pembagian. AB sama dengan 20 dibagi akar 2. Atau bisa disederhanakan menjadi 10 akar 2 seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari segitiga istimewa. Untuk tugas kalian, silahkan mencari pembuktian tentang perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa yang sudah saya sampaikan. Jadi tadi saya menyampaikan ketika segitiganya sudutnya adalah 90, 30, dan 60, maka perbandingannya 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Kemudian ketika 90 derajat dibanding 45 dibanding 45, maka perbandingannya adalah 1 dibanding akar 2. Nah, kamu disuruh mencari pembuktian dari itu, kok bisa perbandingannya seperti itu. Silakan dituliskan di buku tulis, kemudian dikumpulkan di kelas. Terima kasih, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah ya nak. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini adalah dari Imam Syafi'i. Oke, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.